Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hari ini saya akan membahas mengenai persamaan trigonometri dasar. Kembali lagi dengan saya Bu Yunita atau Bu Yuni. So, langsung saja teman-teman kita masuk ke dalam persamaan trigonometri dasar. Nah, di sini yang namanya persamaan trigonometri dasar, ya teman-teman. Oke. Yang namanya persamaan trigonometri dasar itu kan ada 3 kata ya. Ada persamaan, ada trigonometri, dan dasar. Yang namanya persamaan pasti menggunakan simbolnya sama dengan. Yang namanya trigonometri pasti muncul sin, cos, tan, kotangan, kosekan, ya kan, sekan. Terus kemudian nanti muncul rumus-rumus identitas trigonometri dan sebagainya. Kalau dasar berarti yang permulaan, ya. Di sini persamaan trigonometri dasar itu ada sin X sama dengan sin alfa, yang kedua adalah cos X sama dengan cos alfa, yang ketiga adalah tan X sama dengan tan alfa, yang keempat adalah sin X sama dengan K. K di mana sebuah konstanta, kemudian yang kelima adalah cos X sama dengan K sebuah konstanta, tan X sama dengan K adalah sebuah konstanta. Nah, untuk yang 1-3 ini, alfanya itu adalah pasti derajat. Derajat yang ada di trigonometri. Ya, derajat yang ada di trigonometri. Langsung saja, teman-teman, kita coba untuk melihat-lihat soalnya, contoh soalnya tuh kayak apa sih untuk limit fungsi, persamaan trigonometri dasar. Kayak apa sih bentuk soalnya yang persamaan trigonometri dasar? Nah, kita coba lihat contohnya di bawah. Untuk melakukan atau memecahkan persoalan persamaan trigonometri dasar, kalian harus menghafal, ya, kalian harus menghafal ini. Kalau yang ini sama aja. Bedanya adalah 360-nya diganti sama 2pi. Ya. Si ini bentuknya radian, ini bentuknya derajat. Jadi sama aja. Sama aja. Nah, tugasnya itu sebenarnya tugas menghafalnya itu nggak sulit. Cuma 3 aja yang harus dihafal. Nah, yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Rumusnya adalah seperti ini. X sama dengan, ada 2 cara, A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua 180 min alfa derajat ditambah K 360 derajat. Kemudian untuk yang kedua cos X sama dengan cos alfa, itu pakai rumus yang ini, A derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kedua min alfa derajat ditambah 3 kali 360 derajat. Ya, selanjutnya untuk yang tan, ya, yang C, itu rumusnya adalah A derajat ditambah K kali 180 derajat. Cuman itu aja yang harus dihafal. Kalau yang di bawah itu tinggal kalian ganti aja 360 menjadi 2pi, 180 ya, 180 menjadi pi, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Oke. Itu rumusnya. Kita lihat ke bawah. Lagi ada sebuah contoh soal, ya, teman-teman. Ada sebuah contoh soal di mana nomor satu ini, ya, nomor 1
sin X sama dengan sin 70 derajat. Yaitu X-nya, kita itu disuruh untuk mencari nilai X-nya sebenarnya. Jadi overall kesimpulan dari persamaan trigonometri dasar itu tujuannya mencari nilai X-nya. Nilai X-nya, teman-teman. Nilai X-nya yaitu pakai cara rumus yang tadi, yang 3 rumus tadi. Ya. Nah, nomor 1, sin X sama dengan sin 70 derajat. Di mana X-nya itu 0 dimulai dari 0 derajat hingga 360 derajat. Berarti satu lingkaran. Berarti ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Pokoknya intinya satu lingkaran yang memenuhi rumus yang itu. Sehingga langsung saja berarti X1-nya adalah 70 derajat, X2-nya 180 dikurangin 70 derajat, hasilnya adalah 110 derajat, sehingga HP-nya untuk nilai X yaitu 70 derajat dan 110 derajat. Oke. Selanjutnya, untuk cos, untuk nomor 2 atau cos, ya, itu sama aja, di mana nilai X1-nya adalah 60 derajat, ya, nilai X1-nya 60 derajat, nilai X2-nya min 60 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya 300 derajat. Karena dia mintanya X-nya itu satu lingkaran full, berarti kan 60 derajat sama 300 derajat kan masuk ke dalam itu kan, ke dalam persyaratan satu lingkaran itu kan, masuk kan, makanya dia HP-nya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kemudian untuk yang nomor 3, tan X sama dengan tan 20 derajat. Rumusnya kan di atas itu kan tadi X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Berarti langsung aja, kan alfanya 20 derajat. Ya, alfanya kan 20 derajat. Sehingga X sama dengan 20 derajat ditambah K kali 180 derajat. Ya. Yang diminta nilai X-nya itu satu lingkaran full. Kita coba ya. Untuk K-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke sini ya. Ya, substitusikan K-nya. Sehingga dapatlah X1-nya 20 derajat. Ya, karena kan ketika kita substitusikan 0 dikalikan 180 derajat 0. Sisanya 20 derajat. Berarti X1-nya 20 derajat. Selanjutnya kita coba lagi. Kalau K-nya 1, substitusikan ke sini. Ya. Sehingga menghasilkan 20 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya 200 derajat. Kenapa kok K2 nggak masuk? Coba aja kalau misalnya kita mencoba K2. Untuk K2 ya. Untuk K2. Nah, coba aja kalau untuk K-nya 2. Substitusikan. X sama dengan 20 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sehingga 20 derajat ditambah 360 derajat. Oke, berarti 380 derajat. Nah, 380 derajat kan lebih dari ini ya, lebih dari 360 derajat. Lebih dari aturan yang diminta. Ya, diminta di soal. Sehingga 380-nya nggak ikut. Sehingga K-nya cukup sampai K1. Oke? Paham ya? Nah, selanjutnya untuk yang radian ya, kita coba yang radian. Radian itu sama aja teman-teman, sama aja kayak yang derajat. Ya, sama aja. Coba kita lihat yang keempat. Sin 2X sama dengan sin 2/3 pi, di mana aturan atau X yang diminta adalah 0 sampai 2pi. Berarti satu lingkaran full. Nah, kita tahu bahwasanya untuk yang rumus sinus, itu kan X sama dengan alfa ditambah K
kali 2pi. Nah, di sini X-nya ini bukan X polos, tapi 2X. Berarti ditulis 2X. Oke, sama dengan alfanya kan 2/3pi. Tulis 2/3pi untuk yang pertama dulu ya. 2/3pi ditambah K kali 2pi. Sehingga dari sini X sama dengan 2/3pi ditambah K kali 2pi dibagi semuanya sama 2. X sama dengan. Karena kan 2-nya itu kan pindah ke ruas kanan kan, jadi dibagi. Nah, ketika dibagi berarti jadinya gini. 2/3pi dikalikan 1/2 ditambah K dikalikan 2pi dikalikan 1/2. Ya, karena ini kan atasnya penjumlahan. Berarti kan pembagian 2 ini kan punyanya si ini juga, punyanya sama ini juga gitu. Nggak boleh dicoret salah satu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Selanjutnya adalah, ini kita bisa coret. Dapatlah 1/3pi, kemudian ini juga bisa dicoret. Dapatlah Kpi. Ya kan? Dapat ini kan? Oke. Selanjutnya adalah kita coba lagi. Kita coba substitusikan K-nya sama dengan 0. Ternyata dapatlah 1/3pi. Kita coba lagi K-nya sama dengan 1. Sehingga menghasilkan 4/3pi. Nah, kalau kita coba K-nya 2, malah itu lebih dari aturan. K-nya 2 ya. Kalau K-nya 2, bisa ya. Kalau K-nya 2 lagi. Yang ini kalau K-nya 2. Sehingga X-nya sama dengan 1/3pi ditambah 2pi. Nah, ini kalau misalnya kayak gini juga udah kelihatan. Lebih dari 2pi kan? Sehingga K2-nya sehingga K2 yang ini nggak dipakai. Karena di soal mintanya X-nya adalah dari 0 sampai 2pi. Ya, ingat baik-baik, dibaca baik-baik. Operasinya jangan salah-salah ya, teliti baik-baik. Oke, udah sampai sini. Selanjutnya kita coba yang lain lagi. Oh iya, untuk yang nomor 4 ini masih belum selesai. Belum selesai teman-teman. Tadi kan masih satu cara ya. Masih satu cara nomor 4 ini. Ini kan cara yang pertama. Ya, cara yang pertama. Nah, kita pakai cara yang kedua juga. Yaitu 2X sama dengan pi min 2/3pi ditambah K kali 2pi. Kayak biasa, seperti biasa, ini X-nya ya. Yang ini X sama dengan pi min 2/3pi dikalikan setengah, ya kan? Ditambah K kali 2pi dikalikan setengah juga. Coret-coret. Oke. Sorry. Belum dicoret, nggak boleh. Nggak boleh. Ini kan kurung ya. Saya nggak pakai kurung tadi. Nah, berarti X sama dengan setengah pi min 2/3pi dikalikan setengah. Ini ya, kali silang ya. Kali pelangi. Dikalikan pelangi, jangan lupa. Ditambah, ini karena perkalian semua bisa dicoret, jadilah Kpi. Nah, sehingga menghasilkan ini hasilnya adalah setengah pi. Ya, ini setengah pi ya. Yang ini min 1/3pi plus Kpi. Ya, sehingga menghasilkan ini di penyebutnya disamakan, ini hasilnya 6, oke.
Ini hasilnya 3pi. Ini hasilnya 2. Ya. Sorry. 2pi plus kpi. Ini disamakan penyebutnya. Oke. Sehingga hasil jawabannya adalah pi per 6 ditambah kpi. Nah, ini dia. Nah, kayak gitu. Ya. Dan ini sama kita substitusikan. Substitusikan and then overall kita lihat hasilnya. Ini, dan ini HP-nya. Tulis deh. Tulis. Ya. Oke, dipahamin baik-baik. Harus benar-benar dipahamin baik-baik. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba kalau misalnya konstanta. Kalau ada konstantanya seperti contoh yang kedua ini nih. Kalau pakai konstanta. Nah, nomor satu aja ya. Nomor 1, 2 cos X min akar 3 sama dengan 0. Di mana nilai X-nya yang diminta dari 0 sampai 360. Nah, kita lakukan, ini kan soalnya ini kan. Kita pindahkan min akar 3 di ruas kiri ke ruas kanan. Jadilah seperti ini. Oke, selanjutnya kita jadikan cos X. Berarti si 2 ini pindah ruas ke kanan, menjadi pembagian. Jadi setengah akar 3. Lanjut deh. Lanjut ke rumus cos. Yang pertama rumus cos adalah alfa X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Berarti 300 X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360. Lanjut deh, kita coba substitusikan. Ketika K-nya sama dengan 0, hasilnya 30 derajat. Kalau yang A ini K-nya sama dengan 1, disubstitusikan ke sini, malah lebih dari satu lingkaran. Kan kita dimintanya cuma satu lingkaran. Ya, teman-teman, makanya yang si A ini dipakainya cuma K sama dengan 0. Lanjut, cara yang kedua. X sama dengan masih kosinus. X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke. Kenapa kok tiba-tiba K-nya itu dimulai dari 1? Karena kalau misalnya K-nya dimulai dari 0, kita substitusikan ke sini, ya, berarti X sama dengan min 30 derajat ditambah min 0, ditambah 0 dikalikan 360 derajat. Kan hasilnya X-nya sama dengan min 30. Ini kan negatif kan? Min 30 derajat, negatif kan? Yang diminta nomor 1, X-nya nggak negatif. Makanya K-nya nggak bisa pakainya 0. Nggak bisa K itu sama dengan 0 untuk yang bagian A. Ya, jadi disesuaikan dengan permintaan soalnya. Oke. Selanjutnya adalah yang kedua, rumus yang kedua untuk kosinus. Mana sih? Oh, balik lagi ke rumus kedua yang kosinus, yang ini ya. Berhenti di K sama dengan 1. Kalau K sama dengan 2 itu lebih dari 360 derajat. Nggak memenuhi atau tidak bisa menjawab soal nomor 1 ini. Sehingga cukup sampai sini. HP-nya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Ya, teman-teman. Hati-hati penggunaan K-nya, hati-hati penggunaan rumusnya yang ada di persamaan trigonometri ini. Karena disesuaikan dengan permintaan soalnya. Ya, permintaan soalnya. Kalau di soalnya pakai cos, berarti langsung ke rumus yang ada di kosinus, kemudian lihat lagi. Yang permintaan nilai X itu yang mana nih? Permintaan X itu satu lingkaran full atau
setengah lingkaran atau seperempat lingkaran. Karena ada soal juga, ada soal yang lain juga, permintaannya itu dari 0 derajat ya. Dari 0 derajat hingga 90 derajat saja. Ada yang kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati baca baik-baik soalnya. Oke. Oke. Nah, untuk radian juga sama. Radian itu sama. Intinya dari soal ini, dari materi tentang persamaan trigonometri dasar ini yang harus dihafal yang ada di ini. Yang ada di biruin nih, yang ada di biruin ini. Harus hafal rumus ini. Itu kuncinya. Harus dihafal. Kalau sinus ada 2 rumus, kalau kosinus juga ada 2 rumus, kemudian tangen ada 1 rumus. Ya, teman-teman harus hafal rumus ini. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini ya teman-teman mengenai mengenai persamaan. Limit itu kelas 3. Tadi itu saya. Limit itu kelas 3. Jadi hari ini kita belajar mengenai persamaan trigonometri dasar. Persamaan trigonometri dasar. Jadi kesimpulannya harus hafal dari 3 rumus, baik 3 rumus yang ada di derajat maupun 3 rumus yang ada di radian. Masing-masing rumus itu terdiri dari sinus, kosinus, dan tangen, teman-teman. Harus hafal itu. Oke? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.